Kemudian kita coba cabut, kita pindahkan ke Ether 3 ya. Kita menguji ya apakah benar-benar sama ya. Jadi ini seperti 45, ini 50 MB per second ya CSP saya ya. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Pasti baik ya teman-teman. Di depan kita ini ada mikrotik ya teman-teman ya. Jadi nanti kita buat ya, kita peragakan nanti port 2 sampai port 5 kita bridge ya. Jadi seolah-olah nanti mikrotik ini seperti switch hub ya. Karena kita tidak punya switch hub, jadi ini kita bridge ya. Semua port ini nanti akan memiliki IP yang sama ya. Termasuk nanti karena ini punya WiFi-nya juga nanti kita bridge ya. Jadi IP-nya nanti satu segmen dengan port 2 sampai 5 ya. Kalau port 1 saya pisah hanya untuk ISP ya, sumber internet dari modemnya. Oke, langsung aja ya teman-teman ya. Pertama-tama kita pasang power ya, power, kemudian saya pasang dari sumber internet saya teman-teman ya. Saya masukkan di Ether 1 ya. Kemudian saya ambil lagi kabel satu lagi, ini saya koneksikan ke komputer saya ya, supaya mikrotik ini bisa disetting ya teman-teman ya. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Jadi yang hidup sini LED-nya 1, 2 ya, sesuai dengan ini ya. Ini dari sumber internet, modem, ini ke komputer saya. Oke, langsung kita ke komputer ya teman-teman ya. Pertama-tama kita buka Winbox ya teman-teman. Kemudian karena ini baru saya reset ya mikrotiknya, kemudian kita pilih ini aja ya, di bagian MAC address ya. Kemudian kita connect ya. Nah, kemudian kita cek dulu ya teman-teman ya di interface ini. Ini bisa kita lihat ya. Ini tadi ada di Ether 1 kita pasang kabel dari sumber internet modem. Di Ether 2 kita pasang ke komputer ya. Makanya ini ada terbaca R ya teman-teman ya. Kemudian ini kita lihat ya, ada WLAN 1 ya. Ini langsung aja kita aktifkan ya teman-teman ya. Ini ya. Ini WLAN-nya kita aktifkan, bisa kita lihat ya. Di red indikator di WiFi ini langsung aktif ya teman-teman ya. Oke, ke komputer lagi ya teman-teman ya. Kemudian kita lihat di bagian addresses ya teman-teman ya. IP addresses. Ini masih kosong ya. Untuk pertama kita harus koneksikan dulu ya mikrotik kita ke sumber internet. Caranya kita buat dari sini aja IP, kemudian DHCP client supaya otomatis mendapatkan IP dari sumber internet ya teman-teman ya. Kemudian kita klik plus, tambahinnya teman-teman, kita masukkan aja di Ether 1 ya. Kemudian kita oke kan ya. Nah di sini bisa kita lihat ya, statusnya udah bound ya teman-teman ya. Jadi mikrotik kita ini udah tersambung ke internet ya, ada koneksi internet ya. Kita buka ya ping, kita nokan aja ya. Kemudian kita ketikkan ping google.com. Nah udah ada ya teman-teman ya. Kemudian langkah berikutnya karena IP di Ether 1 sudah terbentuk ya secara otomatis, kita langsung ke sini aja teman-teman ya. Kita tambahkan aja dulu di bagian DNS ya teman-teman. Kita masukkan aja DNS Google ya, 8.8.8.8 ya. Kemudian kita tambahkan satu lagi ya teman-teman ya, 8.8.4.4. Nah, sepertinya teman-teman. Apply, oke ya. Kemudian kita pergi ke bagian bridge ya teman-teman ya, langsung aja ya teman-teman. Kita kecilin dulu ya. Di bagian bridge ini kita pergi ke ini ya, bridge ya. Kemudian kita tambah, kita buat aja namanya bridge Ethernet ya, teman-teman ya. Saya buat bridge Ethernet ya. Nah, kemudian kita apply, kita oke. Kemudian kita pergi ke port.
kita tambahkan. Kemudian di sini bisa kita lihat ya, interface kita tambahkan selain Ether 1 ya teman-teman ya. Kita masukkan Ether 2, kita apply, kita oke. Kita tambahkan lagi Ether 3 ya teman-teman ya, apply, oke. Kita tambahkan lagi Ether 4, apply, oke. Kita tambahkan lagi Ether 5 ya teman-teman ya, apply, oke. Kemudian saya tambahkan juga VLAN ya, atau wireless ya, wifi nya ya. Kita tambahkan VLAN ya teman-teman ya, apply, oke. Nah di sini udah terbentuk ya bridge ya. Portnya kita tentukan port 2 sampai 5 dan VLAN 1 ya teman-teman ya. Oke, setelah itu kita pergi ke di sini teman-teman, addresses ya, IP, kemudian kita pilih addresses. Ini Ether 1 sudah terbentuk tadi otomatis ya. Kemudian kita tambahkan di bridge Ethernet ya teman-teman ya, nama dari bridge kita tadi ya yang kita buat ya. Kita tidak boleh menambahkan satu persatu ini ya teman-teman, karena ini nanti kita buat menjadi mode bridge, kita tidak perlu menambahkan ini satu persatu, mengatur addressesnya nanti ya. Kita buat aja di bridge ya, bridge Ether ya. Kemudian saya buat IP-nya ini bebas ya, teman-teman boleh buat IP lokalnya seperti apa ya. Saya buat aja IP-nya 20.20.20.1/24 ya teman-teman ya. Saya buat seperti ini aja teman, apply, oke. Ini ya teman-teman ya, jadi Ether 2 sampai 5 dan VLAN nanti mendapatkan IP-nya 20.20.20.1 sampai berikutnya. Segmen IP-nya ini ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman ya. Setelah itu kita pergi ke IP, kemudian kita pilih DHCP server ya teman-teman ya. Kemudian kita di tab DHCP ini kita pilih DHCP setup. Kita pilih di sini yang bridge Ether ya teman-teman ya, bridge Ethernet. Kemudian kita next, kemudian ini gateway-nya DHCP kita buat next. Kemudian ini tergantung sama teman-teman ya, kalau teman-teman hanya punya beberapa klien, teman-teman boleh batasi misalnya dari 2 sampai 30 ya, karena tidak terlalu banyak, saya buat sampai 30 aja teman-teman ya, ke 30 ya. Kemudian kita next, oke ya, udah selesai ya teman-teman ya. Kemudian kita pergi ke IP, kita tambahkan NAT ya teman-teman ya, firewall, kemudian kita tambahkan di tab NAT, kemudian ditambah di general ini kita buat CSRC NAT, kemudian out interface nya kita buat Ether 1 ya sebagai sumber internet. Kemudian kita pergi ke action, ini kita pilih masquerade, artinya supaya IP privat bisa mengakses IP publik ya, internet ya, supaya klien bisa mengakses IP publik ya, ke internet ya teman-teman ya. Makanya kita pilih masquerade ya. Kemudian kita apply, kita oke. Setelah itu kita di sini boleh restart dulu ya teman-teman ya. Boleh restart dulu, kita restart dulu ya. Nanti sini akan tersambung ya. Kemudian kita restart ya. Kita pergi ke sistem, kemudian kita pilih reboot ya. Nah, kita yes. Nah, di sini sudah ada sambungan jaringan ya, teman-teman ya. Kita yes-kan aja ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, teman-teman, internet akses ya. Jadi di sini komputer kita sudah terkoneksi ya. Sudah berhasil kita buat tadi bridge ya, teman-teman. Kita coba buka Google Chrome atau web browser ya. Kita buka aja YouTube ya. Nah, udah bisa terkoneksi ya, teman-teman ya. Kemudian kita kembali lagi ke Winbox ya, teman-teman ya. Kita aktifkan dulu wireless ya, teman-teman ya. Tadi sini sudah kita aktifkan ya, tapi kita konfigurasi dulu password dan user ID-nya ya, teman-teman ya. Kita pergi ke wireless, kemudian di sini kita
buka security profile ya teman-teman ya. Kita tambahkan di sini, kita buat misalnya profile 1 aja, kita nggak usah kita rubah ya. Modenya kita buat dynamic case ya teman-teman ya. Dynamic case ini kita aktifkan, kemudian kita masukkan password ya, password wirelessnya nanti ya teman-teman, password WiFi ya. Saya buat 1234 1234, teman-teman bisa sesuaikan ya. Yang penting jangan mudah ditebak ya. Ini hanya untuk contoh aja, 1234 1234. Nah, udah sama ya teman-teman ya. Kemudian saya apply, saya oke kan. Setelah itu kita pergi ke WiFi interface ya teman-teman. Di sini kita double klik, kemudian kita pergi ke wireless. Di sini modenya kita buat AP bridge ya teman-teman ya. Di sini SSD-nya ini nanti jadi nama wireless atau WiFi kita ya teman-teman ya. Saya buat aja namanya, nama SSD-nya Gaptek WiFi, seperti itu ya teman-teman ya. Security mode di sini kita pilih profile 1 ya, yang udah kita atur tadi ya. Jadi nanti Gaptek WiFi ini mempunyai password 1234 1234 seperti yang kita buat di profile tadi ya. Oke, langsung aja teman-teman ya, kita pilih apply, kemudian kita apply. Oke, ini udah selesai ya teman-teman ya untuk pengaturan WiFi. Kemudian kita coba ya teman-teman ya, di setiap port ini apakah memiliki IP yang sama. Kita langsung aja cek ya. Kita buka jendela R, kita buat CMD, kemudian kita ketikkan IP config. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman. Segmen IP-nya 20.20.20.30 ya, untuk Ether 2 ya teman-teman ya. Kemudian kita coba cabut, kita pindahkan ke Ether 3 ya. Kita menguji ya apakah benar-benar sama ya. Jadi ini seperti switch HP ya, semua ini akan sama ya. Ya teman-teman ya, kita kembali lagi komputer, kita ketikkan lagi IP config ya, dan ternyata sama ya teman-teman ya. Kemudian kita coba ke Ether 4, kita coba lagi ya, kita buka IP config ya teman-teman ya. Ternyata sama juga ya teman-teman ya. Ini ya 20.20.20.30 ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita coba aja ya di Ether 5 ya teman-teman. Kemudian kita ketikkan IP config, sama juga ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman. Kemudian kita coba untuk melihat WiFi-nya ya teman-teman ya. Jadi kita buktikan apakah IP yang diberikan WiFi-nya sama satu segmen dengan seperti yang di Ether ya. Di sini ada saya siapkan handphone ya teman-teman ya. Saya siapkan handphone, kemudian saya buka di WiFi ya teman-teman ya. Di WiFi ini, kemudian kita lihat ya, ini tadi nama SSD-nya Gaptek WiFi ya. Kemudian saya masukkan passwordnya 1234 1234 seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian saya connect ya. Nah, ini udah terkoneksi ya. Kemudian kita lihat IP-nya ya teman-teman ya. Ini kita klik ya di bagian segitiga ini ya. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman ya. Dia satu segmen ya, seperti di tiap-tiap port ya. IP-nya ya. Dia dapat 20.20.20.29 ya. IP-nya dapat itu ya teman-teman ya, WiFi-nya. Kemudian kita tes buka YouTube ya, kita ya buka YouTube. Nah, udah bisa terbuka ya teman-teman ya, YouTube-nya ya. Jadi udah berhasil ya teman-teman. Handphone sudah bisa terkoneksi ke WiFi dan sudah bisa buka internet ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita kembali ke komputer lagi. Kita bisa juga melakukan jatah bandwidth ya teman-teman ya, atau limitasi bandwidth ya. Kita pakai simple quiz aja ya teman-teman ya. Oke, langsung aja ya teman-teman. Kita pilih quiz ya. Kemudian kita tambahkan ya teman-teman ya. Kita tambahkan
di bagian ini ya, kita pilih semua aja ya, misalnya teman-teman ya, di bridge Ethernet, di nama dari bridge ini tadi ya, yang kita bridge ya. Kemudian atau sebelumnya kita cek dulu ya kecepatannya teman-teman ya, kecepatan internet dari ISP kita ya. Kita buka Google Chrome, kemudian saya ketikkan fast.com ya. Kita lihat ya teman-teman ya. Nah, ini kita dapat kecepatannya sekitar 50 ya teman-teman ya. 50 Mbps. Kemudian kita kembali ke sini. Kemudian di max limitnya kita batasi jadi 10 MB per second ya. Kita buat diwakili dengan 10 M ya. Kemudian 10 M juga ya teman-teman ya. Download dan upload ya. Kemudian kita apply ya teman-teman. Kita oke. Udah kita buat ya. Jadi semua Ether dan WiFi nanti mendapatkan limitasi bandwidth hanya 10 MB ya. Kemudian kita buka lagi web browser, kita refresh ya teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman ya. Dia tidak akan mungkin melebihi dari 10 MB per second ya teman-teman ya. Ini bahkan 6,7 ya. Kemudian ini kita coba kita nonaktifkan ya. Kemudian kita refresh lagi. Nah, dia langsung mendapatkan 45, ini 50 MB per second ya, ISP saya ya. Nah, seperti itu kira-kira ya tentunya. Nah, ini ya hasilnya ya teman-teman ya. Nah, jadi misalnya kalau misalnya kita hanya membuat limitasi hanya satu perangkat, teman-teman boleh tambahkan kemudian langsung menargetkan IP dari perangkat tersebut ya teman-teman ya. Teman-teman boleh lihat di sini ya, cek perangkatnya ya, dari IP kemudian di DHCP server, kemudian di list di sini ya. Ini ada dua yang terhubung ya, ini tadi komputer saya, kemudian ini handphone saya ya teman-teman ya. Misalnya di komputer ini hanya saya buat limitasi bandwidthnya ya, kita tentukan hanya 5 MB ya teman-teman ya. Langsung aja kita buat ya teman-teman. Kita pergi ke quiz, kemudian simple quiz kita tambahkan aja ya. Targetnya 20.20.20.30 ya teman-teman ya. Jadi limitnya kita buat 5 MB ya. Downloadnya juga 5 MB ya teman-teman. Kita apply, kita oke kan ya teman-teman ya. Di sini ada limitasinya ya. Kemudian kita refresh, kita tes lagi ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman ya. Jelas dia tidak akan mungkin mendapatkan bandwidth lebih dari 5 MB. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Jadi tadi kita udah setting mulai dari bridge, kemudian kita buat port ya, kita tentukan port yang mau kita gabung ya teman-teman ya. Jadi seolah-olah Mikrotik ini seperti switch hub ya. Kemudian kita bisa tambahkan WLAN juga ya untuk WiFi-nya. Jadi IP dari semua port dan WLAN nanti satu segmen ya. Kemudian kita tambahkan tadi untuk sumber internet ya, di Ether 1 kita tambahkan dengan DHCP client ya. Kemudian untuk basic konfigurasinya sama ya, penambahan firewall dan NAT ya teman-teman, dan addresses ya. Oke ya teman-teman, mungkin sampai di sini aja ya. Kita sudah buat bridge ya, kita bridge semua Ether ini ya, semua Ether di Mikrotik ini, dan WLAN-nya juga kita bridge menjadi satu segmen IP, dan juga kita sudah peragakan untuk limitasi bandwidth ya menggunakan simple quiz. Mungkin sampai di sini aja teman-teman ya.
Jangan lupa di like, comment, share ke media sosial teman-teman ya, supaya lebih banyak orang mengetahui dan bermanfaat juga bagi orang lain. Jangan lupa di subscribe juga ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton, salam sehat ya teman-teman.